semuanya, perkenalkan nama saya Bunga Laur Gintara. Saya dari Sekolah SMA Yayasan Penguruan Sultan Iskandar Muda. Saya dari kelas 12 IPA 4. Dalam video ini, saya akan membahas tentang Gereja Kristus di Indonesia, atau bisa kita singkat dengan GKDI. Kita akan melihat sejarah berdirinya GKDI, susunan pengurus pusatnya, tokoh pendeta yang menginspirasi, pelajaran yang bisa kita ambil, dan bagaimana perkembangan GKDI sampai sekarang. Yuk simak videonya! Nah, di sini kita akan memasuki latar belakang dan sejarah GKDI. GKDI berawal pada tahun 1990 di Jakarta. Waktu itu, gereja ini dimulai dari kelompok yang kecil yang mengadakan ibadah rumah dan studi Alkitab. Para pendiri awalnya merupakan tim misi gabungan dari Indonesia dan luar negeri juga, terutama dari Singapura dan Malaysia. Pada tahun 1992 sampai 1996, pasangan John and Karen Lewis dari International Choir of Christ Singapura ikut membantu melatih pemimpin dan memperkuat dasar pelayanan. GKDI kemudian berkembang pesat melalui program operasi penginjilan Nusantara yang dilakukan di banyak kota besar di Indonesia. Akhirnya, pada tahun 1999, GKDI resmi berdiri secara hukum dengan nama Gereja Kristus di Indonesia. Sejak saat itu, GKDI terus berkembang membuka cabang di berbagai kota, mengadakan konferensi, serta memanfaatkan teknologi modern, termasuk ibadah online. Di sini kita akan membahas susunan pengurus pusatnya, di mana untuk kepemimpinan GKDI memiliki struktur organisasi yang jelas. Pada awal 1990 sampai 1996, kepimpinan masih berbentuk tim misi dan pimpinan lokal. Tahun 1992 sampai 1996, John dan Karen Lewis menjadi mentor rohani sekaligus pelatih kepimpinan. Mulai tahun 1996 sampai sekarang, pendeta Harlan Salim bersama istrinya Valin Salim menjadi gembala nasional memimpin secara pusat. Selain itu, GKDI memiliki dewan gembala, pendeta-pendeta regional, serta tim pelayanan khusus untuk anak, pemuda, musik, dan pelayan sosial. Struktur ini membuat pelayanan berjalan teratur dan bertumbuh dengan baik. Nah, pendeta yang menginspirasi, tokoh pendeta yang sangat menginspirasi dari GKDI adalah Pendeta Harlan Salim, di mana beliau ini dikenal dengan konsisten dalam memimpinnya, membangun visi, dan membimbing jemaat di seluruh Indonesia. Selain itu, John dan Karen Lewis juga berperan penting dalam masa awalnya berdiri karena telah memberikan pelatihan dan semangat misi kepada jemaat di Indonesia. Mereka semua menjadi teladan dalam hal pelayanan, pengorbanan, dan visi misi penginjilan. Pelajaran yang dapat kita ambil dari GKDI adalah ada banyak hal yang bisa kita ambil. Dimulai, yang pertama, pentingnya komunitas kecil sebagai dasar pertumbuhan iman. Yang kedua, strategi penginjilan yang terencana dapat membuat pelayanan berkembang ke banyak kota. Ketiga, adaptasi dengan zaman sangat diperlukan, misalnya dengan adanya ibadah online. Dan keempat, pelatihan kepimpinan lokal adalah kunci agar gereja tetap bertahan dan berkembang. Nah, demikian dari penjelasan tentang Gereja Kristus di Indonesia. Kita sudah melihat sejarah berdirinya, susunan pengurus pusatnya, tokoh pendeta yang menginspirasi, serta pelajaran penting yang bisa kita ambil dari video tersebut atau penjelasan tersebut. Nah, semoga video ini bermanfaat, semakin menambah wawasan kita semua. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa dukung terus channel ini, dan sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.